Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Jamaah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Izin untuk malam ini menggantikan jadwal Ustadzuna al-Fadil Ustadz Muflis Fitrah hafizahullahu ta'ala, yang saat ini beliau masih menjalankan kegiatan yang sama, itu menyampaikan ilmu di tempat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu usia beliau dan kita semuanya. Nah, melanjutkan kitab Rasyul Barad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang masuk pada bab 218. Jamaah azanallahu wa iyyakum, ketika kita belajar ilmu, ketika membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar terasa bahwa yang kita pelajari itu benar-benar terasa dampaknya pada diri kita, maka di awal niat belajar itu, baik membaca sendiri, mendengarkan, atau hadir dalam majelis, adalah untuk memperbaiki diri. Apapun yang terbaca, kita tujukan pada diri kita terlebih dahulu. Jangan berharap bahwa yang kita baca itu sebagai senjata untuk mengoreksi orang lain. Itu nomor nanti dulu. Yang paling penting adalah kita memperbaiki diri. Ketika hal itu kita hadirkan, kadang satu hadis saja kita telaah, kemudian kita diam, kita renung, itu bisa butuh waktu yang lama. Atau kita mendengar potongan ceramah dari guru kita, ketika kita benar-benar merasakan itu sebagai koreksi pada diri kita, kita bisa mengulang berkali-kali. Bahkan saya rasa pengen menyimpannya materi tersebut. Nah, di antara yang sangat mengena adalah potongan dari kajian Ustadz siapa? Ustadz Halim Naro, Ustadz Armin Halim Naro, rahimahullahu ta'ala. Kadang potong-potongan yang kajian dari materi dari guru-guru kita itu, kalau kita niatkan untuk diri kita, itu terasa dampaknya. Sehingga kita mengulang-ulang tidak ada rasa bosan. Begitu ya ayat atau hadis Nabi, ayat dari Allah Subhanahu wa taala atau hadis Nabi, jika kita pelajari dalam rangka untuk memperbaiki diri, maka kita akan bisa bersamanya dalam waktu yang lama. Bahkan bisa lebih lama dibanding kebersamaan kita dengan hiburan yang ada di gadget kita. Hibati fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian yang akan kita pelajari melalui apa yang saya sampaikan ini nanti ya termasuk apa yang akan mengoreksi saya diri sendiri. Apabila apa yang saya sampaikan sekiranya tidak tercermin dalam tindak tanduk saya, maka ini adalah bentuk usaha saya untuk memperbaiki diri. Dan antum juga saudara-saudara saya, mari kita bersama-sama untuk menjadi lebih baik, sebagaimana doa kita selalu setiap sholat, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta hidayah, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, pakai dhamir nahnu. Ya, beberapa ahli tafsir menyebutkan di sini memberikan faidah bahwa kita harus mendoakan gak hanya diri kita sendiri, tapi juga saudara-saudara kita untuk mendapatkan kebaikan. Nah, kita lanjutkan pembahasan, kita masuk pada bab 218
Qala al-mu'allifu qala babur rifqi fil ma'isyah. Bab lemah lembut dalam mencari ma'isyah. Ma'isyah itu apa? Penghidupan, yaitu maksudnya hal-hal yang menjadi sebab untuk keberlangsungan hidup kita atau kebutuhan kita dalam sehari-hari. Itu bagaimana? Ma'isyah. Taib. Haddatsana Haramiyun ibn Hafs. Qala haddatsana Abdul Wahid. Qala haddatsana Sa'id bin Katsir ibnu Ubaid. Qala Harami bin Hafs mengabar kepada kami, ia berkata, Abdul Wahid mengabar kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Katsir ibn Ubaid mengabar kepada kami, ia berkata, haddatsani abi, ayahku mengabarkan kepadaku, qala, ia berkata, dakhaltu ala Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anha. Aku pernah menemui Aisyah, mengunjungi Aisyah ummul mu'minin, ibu dari orang-orang beriman radhiyallahu anha. Faqalat, lalu beliau yaitu Aisyah berkata, amsik, tunggu, hatta ukhita naqbati, hingga aku selesai menjahit pakaianku. Pakaian di sini naqbah diartikan sebagai celana panjang. Di bawah itu ya penjelasan kata an-naqbah, celana panjang yang tidak memiliki tempat tali pengikat yang mengelilinginya. Hanya ada lubang-lubang untuk sabuk. Saya nggak tahu bentuknya, bentuk asli seperti apa. Nah, saya mencoba cari tahu, malah beberapa gambar di Google menunjukkan seperti celana yang seperti sarung. Nah, seperti rok seperti itu. Yang jelas ini pakaian bagian bawah. Fa'amsaktu, maka aku menunggu. Di sini siapa yang menunggu? Nah, Ubaid, yaitu ayah dari Sa'id bin Katsir. Afan, Katsir bin Ubaid. Katsir bin Ubaid yang mendatanginya, yang menunggu. Faqultu, aku lalu berkata, ya ummul mukminin, sambil nunggu berkata, wahai ummul mukminin, lau kharajtu fa akhbartuhum la'udduhu minki bukhla. Seandainya aku wahai ummul mukminin, seandainya aku keluar saat ini dan aku memberitahu mereka, yaitu orang-orang saat itu, mengenai kondisimu saat ini, maka mereka akan menganggapmu sebagai orang yang bakhil. Qalat absir sya'naka. Maka ummul mukminin mengatakan, absir, biarlah, sya'naka, biarlah urusanmu. Nah, itu maksudnya biarkan urusanmu. Absir, ya ini maksudnya adalah dari kata basir, yaitu melihatlah kondisimu, yaitu maksudnya da'hu, biarkan saja. Innahu la jadida liman la yalbasul khalaq atau khaliq. Bahwasanya tidak ada yang baru bagi siapa yang tidak berpakaian usang. Hibati fillah, ma'azanallahu wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan bagaimana ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang sifat ketawaduannya. Padahal beliau adalah wanita yang paling muda dinikahi oleh Rasulullah. Usia berapa? Ya, di usia berapa? 6 tahun, kemudian jadi berumah tangga di usia 9 tahun. Nah, sekali lagi jangan diukur dengan usia zaman sekarang. Ya, usia zaman tersebut, usia tersebut sudah masuk usia nikah. Apa dalilnya, buktinya? Siapa sih yang paling membenci Rasulullah? Orang kafir Quraisy sama orang-orang Yahudi. Buktinya mereka tidak pernah mempermasalahkan ini. Kalau seandainya menikahi wanita umur 9 tahun ada sebuah aib, tentu masalah ini akan diserang oleh musuh-musuh Rasulullah SAW. Buktinya mereka tidak, maka artinya hal itu biasa zaman itu. Dan juga usia 9 tahun pada saat itu menunjukkan sudah
menunjukkan kematangan dan kedewasaan dan kesiapannya untuk berumah tangga. Baik. Ketika Rasulullah wafat, ya usianya Aisyah sekitar masih 19 atau 20. Usia muda untuk seorang wanita yang masih suka sesuatu yang indah, perhiasan, pakaian yang bagus. Tapi lihat kebersamaannya dengan Rasulullah SAW, dengan didikannya, sudah melihat bagaimana kehidupan yang di dunia itu, bagaimana kehidupan yang hakiki, sehingga Aisyah bisa mengerti bahwa ketawaduan akan menjaga hatinya. Beliau dengan tawaduknya menjahit bajunya sendiri. Pada ketika menyuruh orang lain, maka setiap orang akan mau membantunya. Dan bahkan di hadis ini ditunjukkan pakaian yang sudah sobek masih mau mengenakannya. Cukup dijahit apabila masih bisa dijahit. Dan apabila berita ini tersiar, maka tidak peduli. Seandainya dikatakan bahwa Aisyah adalah orang yang pelit. Apa maksudnya pelit? Ya, tidak mau membeli sesuatu yang baru untuk dirinya sendiri. Nah, maka beliau mengatakan, la jadida liman la yalbasul khalaq. Tidak akan terasa pakaian yang baru itu. Kata Syekh Abdul Razak menjelaskan, tidak terasa pakaian baru itu indah bagi orang yang setiap hari atau sebentar-bentar beli baju baru. Akan terasa kurang istimewanya. Terasa syukurnya terasa kurang. Berbeda dengan kita yang mungkin secara periodik beli baju barunya. Yang dulu mungkin 1 tahun sekali, atau di momentum tertentu awal masuk sekolah, sepatu baru untuk anak. Itu lihat, ketika kita belikan sepatu baru untuk anak, di awal masuk sekolah, tahun ajaran baru, itu wajahnya sumringah bahagia atas sepatu barunya. Bagaimana jika setiap bulan beli sepatu baru? Atau sepatunya di rumah masih bagus, beli sepatu lagi karena ada model yang baru. Bagaimana kebahagiaannya? Mungkin tidak seperti yang tadi. Yang ada mungkin yang perlu diingatkan adalah takutnya ada rasa takabur. Nah, ada rasa ujub atau rasa bangga diri. Nah, ini yang perlu jaga. Tapi tidak disalahkan ya, membeli sesuatu yang baru tidak salah. Apalagi kalau butuh, maka bisa jadi hukumnya harus. Jadi poin di sini adalah menjaga hati. Dan juga sikap boros, menghindari sikap boros. Ketika keseringan kita memakai baju baru, maka akan banyak pakaian yang tidak terpakai. Dan kita ingat hadis bahwa pada hari kiamat kelak, ada 4 hal yang akan ditanya pada kita. 4 poin, baru kita selesai dalam hisab. Apa diantaranya? An malihi fima afnah. Nah. Atau an malihi mimma akhadha wa ilama wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana dia mengambil dan kemana dia menginfakkan. Ketika dia tabdzir banyak untuk urusan sesuatu yang tidak kebutuhan primer, atau bahkan kebutuhannya masuk urusan tersier, yaitu kemewahan, kebanggaan. Maka di sini takutnya di hadapan Allah kita ditanya segala pernak-pernik itu, dan itu memperlama proses hisab. Nasallallahu al-afiyah. Padahal ketika Rasulullah menyebutkan ada 70.000 dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Apa yang terjadi pada sahabat? Mereka berlomba-lomba, siapa? Mereka membincangkan, seakan ini adalah sesuatu istimewa, siapa mereka? Apakah mereka as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam? Ada yang menyebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang ikut perang Badar. Perbincangan itu di antara para sahabat tentang istimewanya ini. Kan berarti menunjukkan hisab itu sesuatu yang tidak mudah. Ditanya setiap amal, ditanya setiap yang kita lakukan di dunia ini berat. Sehingga ketika hisab itu dilewati dengan cepat, maka semakin baik urusan seorang hamba itu. Nah,
Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Di sini, di hadis ini juga menunjukkan pada kita ada takalluf fil ma'isyah, agar kita tidak berlebih-lebihan atau membebani diri dalam penghidupan. Bersikap ar-rifku, yaitu lembut, maksudnya tidak memaksa diri kita dengan standar tertentu. Yang harus kita tekan diri kita untuk standar tertentu adalah masalah ibadah. Kalau melihat orang lain ibadahnya lebih bagus, kita harus lebih bagus, gitu. Bukan dalam urusan dunia. Kalau kita standarkan diri kita melebihi apa yang ada kita pada saat ini atau kemampuan kita, yang ada adalah kesibukan dalam benak dan hati yang dipenuhi dunia, apa yang dirasakan? Gundah. Nah, kegundahan. Barang siapa mangkana hammuhu dunia, barang siapa, Rasul dalam hadis Rasulullah yang maknanya barang siapa pikirannya fokusnya adalah dunia, maka Allah apa? Cerai beraikan urusannya. Artinya pikirannya kacau. Urusannya tidak pernah tuntas. Tapi orang yang hatinya adalah menyiapkan akhirat, maka Allah tuntaskan segala urusannya. Nah, jadi di antara hal yang bisa mendorong hati kita fokus pada akhirat dan menganggap dunia adalah sarana belaka adalah sikap kita sendiri. Tidak memaksa diri kita melebihi apa yang kita sanggupi. Kalau memang kita dibukakan rezeki yang luas, mampu berkendara roda 4, mampu beli rumah ini, tidak masalah. Tapi ketika kita memaksa diri untuk memiliki itu padahal kita belum mampu, nah ini apa yang terjadi saat ini? Banyak orang yang belum sampai kemampuannya, dia akhirnya berhutang. Kemudian apalagi hutangnya kaitannya dengan riba, terlilit dan sebagainya. Nas'alullah al-afiyah. Atakalluf fil ma'isyah yusdirul istighal fid dunya wal bu'du 'anil akhirah. Jadi membebani diri dalam urusan dunia itu, ya. Dalam kehidupan kebutuhan kita hari-hari, saya sepatunya harus merek ini, motor saya harus merek ini, mobil saya harus merek ini. Target dicita-citakan, maka di sini akan membuat dia sibuk mengejar hal itu dan akan jauh dari akhirat. Apakah Allah kabulkan? Nah, bisa jadi Allah kabulkan. Akan Allah kabulkan harapannya. Kita lihat orang-orang yang jadi motivator, mereka merencanakan bagaimana kehidupan dunia mereka, dan mereka berhasil. Nah, itu kadang sering membuat kita takjub atau manusia takjub. Sebagaimana gambaran Allah terhadap orang-orang yang melihat Qarun. Mereka ya duhai seandainya kami seperti mendapatkan seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Kalau seandainya kita sadarkan diri kita bahwa kehidupan yang hakiki adalah akhirat, maka sejatinya lihat orang-orang yang ibadahnya semakin kuat, di situ kita bercermin. Dan siapa cermin yang tanpa celah? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca hadis-hadis ini tidak lain untuk memperbaiki diri kita. Nah, haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Jadi kita usahakan sesuatu yang ada di rumah kita selama masih bisa dipakai, maka manfaatkan. Kalau seandainya ada keluasan rezeki beli yang baru, maka yang masih bisa layak pakai tadi hibahkan kepada orang lain atau sedekahkan atau pemanfaatan yang lain. Demikian. Kita lihat sekarang ya dari sisi masalah dunia saja. Sekarang limbah pakaian itu begitu besar. Bahkan limbah dari luar negeri sekarang dia apa kan? Diekspor mereka ke sini. Bahkan kita impor, kita minta. Limbah pakaian tersebut. Sedikit dibuat keren dengan kata apa? Apa namanya? Nah, thrifting. Karena bermerek dan sebagainya. Dan itu yang menjadi masalah ada tadi berlebihan. Kemudian di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita apabila kita memiliki pasangan yang saling mengingatkan dalam masalah ini. Tetapi
Sebaliknya, kalau pasangan kita menjadi sebab kita terlalu haus masalah dunia, berarti pasangan kita menjadi apa? Ujian. Nah, pasangan yang tidak kenyang dalam masalah dunia, selalu kurang, ini adalah ujian dari kita. Maka kita bersabar bagaimana mengiakannya. Taib. Hibati fillah, di kandungan hadis ini menganjurkan agar berpakaian sederhana. Orang yang mengenakan baju usang berarti ia sederhana. Sedangkan orang yang selalu mengenakan baju baru, maka dia termasuk orang yang boros. Tindakan boros akan berakhir pada kebangkrutan dan kepapaan. Nah, tentu ada kondisi-kondisi tertentu, kita harus tunjukkan sesuatu yang baik. Contoh, pakaian yang untuk sholat. Maka kita beli yang bagus untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan diantaranya adalah ahli ilmu, mereka pakaian khusus agar tidak diremehkan ilmunya ketika mengisi. Ini diantara hal-hal yang kondisional. Atau seorang yang mengusahakan berkendaraan roda 4 untuk maslahat keluarganya dan sebagainya. Ini tentu beberapa kondisi bisa disesuaikan. Yang menjadi poin tadi menjaga hati agar tidak selalu merasa kurang dalam masalah dunia sehingga terlalaikan dari persiapan untuk kehidupan akhirat. Nah, jadi lemah lembut ar-rifqu fil ma'isyah. Nah, dulu ketika di kampus di Libya ya, kami kuliah di usia 19 tahun, 20-an, itu mahasiswa pada galau antara belajar atau nikah gitu. Sehingga dulu beberapa kali pertanyaan berulang kepada dosen. Berulang itu gara-gara untuk meyakinkan, karena gejolak pikirannya, kegundahannya. Karena tahu hukumnya tidak boleh berpacaran, tidak boleh melihat lawan jenis, tidak boleh berbincang dengan lawan jenis. Hingga satu-satunya untuk mendamaikan kecondongan hati tadi dengan nikah. Maka bertanya pada dosen, bahkan padahal posisi nggak bekerja. Pertanyaannya lucu. Ya Syekh, ma ra'yukum ma'isyah qabla Aisyah atau Aisyah qabla ma'isyah? Di Aisyah itu diibaratkan perempuan. Jadi ma'isyah qabla Aisyah, cari penghidupan dulu, kerjaan dulu sebelum menikah, atau Aisyah qabla ma'isyah, cari pasangan dulu baru cari kerjaan. Itu diulang-ulang. Karena mungkin kondisi beberapa yang masih kuliah, akhirnya banyak yang memutuskan untuk nikah. Alhamdulillah banyak yang saat itu saling mengerti. Ya meskipun kondisinya saat itu benar-benar ya Masya Allah, ya benar penuh kesederhanaan. Saya ingat betul, saat dulu saya termasuk yang ke bawah suasana itu, alhamdulillah. Di usia 21 nikah, di tempat kuliah dulu. Itu satu hari bisa ngasih nafkah kepada istri itu 15.000 buat belanja di Jakarta. Teman saya dari Riau malah kaget 5.000 sehari. Mereka kan belinya lado ya, itu cabai, udah cabai sama tempe, udah itu buat makan sama nasi. Dan itu alhamdulillah Allah berkahi. Tapi teman anak itu sudah meninggal terlebih dahulu karena sakit, rahimahullahu taala. Baik. Kita masuk ya ke pembahasan berikutnya, yaitu bab ke-219. Babu ma yu'tal 'abdu 'ala rifqi. Bab karunia yang diberikan atau didapat oleh seorang hamba atas sikap lemah lembut. Nah, artinya apa? Apa yang akan diperoleh bagi orang yang memiliki sifat ar-rifqu, yaitu lemah lembut. Hadis ke-472. Haddatsana Musa. Musa mengabarkan kepada kami. Qala, ia berkata, haddatsana Hammad. Hammad mengabarkan kepada kami. An Humaid, dari Humaid.
Anil Hasan, dari Hasan, an Abdullah bin Mughaffal, dari Abdullah ibnu Mughaffal. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah Maha lembut. Dia mencintai kelembutan. Wa yu'ti 'alaihi ma la yu'ti 'alal 'unf. Dan dia mencintai kelembutan dan dia memberi atas kelembutan apa yang tidak dia beri atas perbuatan yang keras. Wa an Yunus an Humaid mithluhu, dan dari riwayat Yunus dari Humaid ada riwayat yang seperti itu. Nah, hadis ini menjadi hadis yang agung, seakan menjadi ciri khas dari agama Islam, bahwa agama Islam itu agama yang arif, agama yang lemah lembut, agama yang penyayang. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan tentang namanya dan sifatnya, yaitu Rafiq. Innallaha rafiqun. Sesungguhnya Allah zat yang maha kasih, maha lembut. Ini adalah nama Allah Azza wa Jalla dan sifatnya. Fi af'alihi, semua perbuatan Allah. Wa qadrihi, takdir Allah dan syariatnya, semua sampai dalam kondisi lembut. Nah, bahkan pada sesuatu yang sifatnya tegas, syariat Allah lembut. Seperti dalam peperangan. Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan melarang kita, ya, ketika jihad fisabilillah, melarang apa? Membakar, melarang apa? Menyiksa, dan disuruh untuk menebas tepat pada titik yang bisa apa? Melumpuhkan, yaitu pada leher. Kalaupun pada anggota lain untuk melumpuhkan, ketika menyerang pakai tangan, maka tangan dilumpuhkan dulu. Lawannya pakai tangan, maka tumpukan tangannya. Tapi yang jelas untuk tidak boleh melukai wajah, apalagi tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh merusak tempat ibadah, tidak boleh menyerang perempuan, anak kecil dan orang tua. Ini semua adalah sikap yang lembut, bahkan pada sesuatu yang dituntut untuk bersikap keras, yaitu berperang. Nah, ketika kisos juga sama. Dalam kisos pun, ya, masih ada peluang untuk dimaafkan. Ketika pihak keluarga mau memaafkan, maka kisos tidak terjadi. Nah, tapi karena nyawa seorang muslim itu begitu mulia, maka tetap wajib membayar diat. Nah, membayar diat ganti rugi dan juga kafarat. Lebih-lebih dalam perbuatan yang sifatnya mengajak kepada kebaikan. Maka syariat ini diperintahkan untuk datang dengan kelembutan. Dalam sholat saja, ketika sholat kita jalankan kemudian kita terhalang hujan yang deras, apa kelembutan dari Allah? Dibolehkan sholat di rumah. Ketika kita sholat dalam kondisi sakit, tidak mampu untuk berdiri, apa yang diizinkan oleh Allah? Sholat dengan duduk atau kondisi yang kita mampu. Ketika kita sakit, mudah badan lemah sekali, sholat boleh dijamak. Nah, dan juga ibadah-ibadah yang lain, maka ada kelembutan. Maka syariat Islam ini dinurif, agama yang penuh kelembutan. Kalau orang-orang kafir berusaha mencitrakan buruk, digambarkan bahwa Islam itu agama yang keras, irhabi, yaitu terorisme, kasar kepada perempuan, ya, mendolimi perempuan dan sebagainya. Tapi ketika seorang muslim berakhlak dengan akhlak Islam yang benar, orang kafir itu berjumpa dengan muslim, mereka akan terbuka hatinya. Apa yang diberitakan di media jauh dari kata kebenaran. Sebaliknya, maka banyak yang masuk Islam ketika menyaksikan kenyataan itu. Dari sini menjadi dorongan buat kita agar kita menjalankan agama ini dengan sempurna. Kalau agama yang kita anggap sempurna, kalau kita berlaku keras, berarti ada yang salah dalam pemahaman kita. Agama ini penuh apa? Kelembutan. Nah, tegas itu bagian dari kelembutan, bagian dari kasih sayang, kalau memang saat itu dibutuhkan. Kalau seandainya kelembutan
bisa maka kelembutan didahulukan. Wala kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Bahkan Allah mengingatkan nabinya, seandainya engkau memiliki sifat yang kasar, sifat yang keras, maka orang-orang akan menjauhimu. Orang-orang akan menjauhimu. Wong beliau sifat lembut saja, ya, orang-orang menjauhi karena belum siap menerima kebenaran. Apalagi kalau yang berat, agama membawa kebenaran ini berat, jangan diperberat dengan sikap kita. Nas'alullah al-afiyah. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Di hadis yang serupa yang sama makna dengan hadis ini, itu disebutkan asbabul wurud, salah satu kejadian yang mengiringi sabda Nabi ini adalah ketika Rasulullah bersama istrinya Aisyah, datang beberapa orang Yahudi menemui beliau dan mengatakan apa? Assalamualaikum. Assam, bukan assalam. Assam artinya al-maut, kebinasaan untukmu. Tapi sangat dipanggil assalamualaikum. Lamnya disamarkan, tapi jelas tujuannya adalah mendoakan keburukan. Aisyah mengetahui itu, ya. Apa yang terjadi? Sontak marah, didoakan buruk. Bal alaikum sam wal la'nah. Bahkan untuk kalian kebinasaan dan laknat itu. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang sangat musuhi beliau dan musuh Islam, ketika mendoakan keburukan, Rasulullah mengingatkan istrinya, "Mah, apa ini wahai Aisyah? Naam, innallaha rafiqun yuhibbur rifq." Allah itu Maha lembut dan menyukai kelembutan. Orang sebaik ini tidak ada kebaikan yang melebihi kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita sering-sering membaca hadisnya, seakan-akan itu menjadi sampai kita usahakan sampai menjadi satu-satunya figur yang ingin kita ikuti. Kita sering mendapatkan tontonan ya, di media sosial kita hari-hari ditunjukkan kekerasan, ya, pertikaian preman dan sebagainya, pengeroyokan masyarakat pada pencuri, pertengkaran, demonstrasi, kemudian pertikaian ya, di kolom komentar, adu ini dan semuanya. Kita ikuti semua itu tanpa sadar, itu membentuk karakter kita. Sehingga emosi kita mudah terpancing. Seandainya itu semua kita ganti dengan membaca hadis-hadis Nabi, bisa jadi kita akan menjadi orang yang jauh lebih baik. Nah, haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Bahkan di sifat Allah Azza wa Jalla yang maha lembut ini, orang yang begitu dosa, memiliki dosa yang amat sangat besar. Apa yang dosa lebih besar daripada kekufuran? Di atas kekufuran, ada dosa apa lebih besar? Kemunafikan. Munafik i'tiqadi. Karena munafik i'tiqadi itu kafir, tapi mengaku Islam. Makanya Allah menyebutkan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sehingga orang-orang munafik itu di lapisan paling bawah di neraka. Bisa dilihat di akhir juz 5. Nah, saya nyebut ini bukan karena hafal ya. Oh, titik-titik hafal enggak? Karena memang enak ngenyetnya. Justru nomor ayatnya saya lupa. Di akhir juz 5 itu, ketika setelah menyebutkan bahwa orang-orang munafik itu di lapisan paling bawah dari neraka, setelahnya Allah mengatakan illal ladzina tabu. Kecuali mereka yang bertaubat. Allah. Dosa sebesar itu, ketika seorang itu bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ar-rifq dan Allah mencintai sifat kelembutan. Kalau melihat seperti itu, kalau ada orang berbuat salah kepada kita yang membuat kita sakit hati, kemudian orang itu minta maaf, mungkin kita belum bisa mengontrol hati kita, tapi paling tidak kita sudah memaafkannya. Seperti yang Rasulullah SAW lakukan, ya, ketika didatangi orang yang membunuh siapa? Paman Rasulullah SAW. Maka beliau bisa memaafkan, tapi satu butuh apa? Proses untuk menerimanya. Nah, maka disebutkan di sini yuhibbur rifq. Allah mencintai sikap yang lembut. Berarti kalimat ini kalimat berita. Allah mencintai sifat yang lembut, tapi bermakna perintah. Kalau gitu,
Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, berarti kita harus berusaha menjadi hamba yang memiliki kelembutan. Hadis ini ditujukan kepada orang yang memiliki kuasa. Seorang suami kepada istri, seorang ayah kepada anaknya, seorang guru kepada murid-muridnya, seorang ketua pemerintah pejabat kepada rakyatnya, seorang panglima kepada bawahannya, seorang bos kepada karyawannya, yang seorang yang berbadan besar kuat kepada yang lemah, yang kaya kepada yang miskin, yang punya potensi untuk bersifat keras, maka di sini menjadi ujian. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita dan bersikap lembut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Nah, kalau kita yang lemah terus bersifat lembut kepada orang yang lebih kuat ini belum tentu. Jadi karena takut. Nah, kepada orang yang lebih kuat, kepada atasan, kepada pejabat kita lembut karena takut didapat hukuman dan sebagainya, lah ini belum tentu. Tapi kalau lembutnya karena memang pengen menunjukkan sifat Islam, maka di sini mendapatkan pahala. Nah, yang menjadi poin di judul ini adalah wa yu'ti 'alaihi ma la yu'ti 'alal 'unf. Allah akan memberikan kelebihan, memberikan sesuatu pada sifat lembut itu pada yang tidak Allah berikan kepada sifat yang kasar. Kita sering menganggap bahwa sikap yang keras, otoriter dengan sikap tegas yang maksudnya keras tadi seakan bisa mengatur semuanya. Diktator bisa mengontrol semuanya. Tapi ternyata itu hanya mengontrol secara fisik tetapi tidak mengontrol dengan hati. Adapun sikap yang lembut ini bisa membuat orang lain tunduk tanpa kekerasan. Nah, kalau kita melihat sirah Nabi, ya seperti banyak di antara kisah ketika Arab Badui yang kencing di masjid. Ya, bagaimana seketika itu juga orang yang berjiwa keras, seorang Arab Badui tunduk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang pemuda yang bergejolak hasratnya ingin melakukan perbuatan zina, kemudian Rasulullah bersikap lembut kepadanya, seketika dia bisa mengendalikan dirinya. Nah, seorang yang terjatuh dalam kesalahan ketika Ramadan mendatangi istrinya dengan sikap lembut Rasulullah, maka seketika itu dia tidak mengulang lagi. Lihat, apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam sikap lembut tidak bisa didapat dari sikap yang keras. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ini menjadi amalan yang harus kita sangat usahakan. Kalau pada diri kita sudah memiliki sifat tersebut, sifat yang lembut, meski kita mampu untuk menghukum atau melakukan keras, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Pujilah, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas sifat ini. Dan jadikan ini sebagai amalan yang bisa mendulang ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis ke-220 kita baca saja. Sini ada mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami. An Abi Tayyah qala, dari Abu Tayyah ia berkata, sami'tu Anas bin Malikin, aku mendengar Anas bin Malik qala, ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah urusan dan janganlah mempersulit. Wasakkinu wa la tunaffiru. Dan berilah ketentraman dan janganlah membuat orang menjauh. Nah, hadis ini mencakup 4 kalimat yang menunjukkan bahwa Islam ini adalah dinul khair, agama yang penuh kebaikan. Bahkan di hadis lain Rasulullah disebutkan tentang Rasulullah, kana idza khuyyira baina amrayn. Rasulullah itu jika disuruh milih 2 perkara, ikhtara aisarahuma. Beliau akan milih yang mana yang lebih mudah. Malam yakun itsma, selama yang mudah itu bukan perbuatan dosa. Nah, kalau kita memberikan aturan, kalau kita memberikan punishment dan sebagainya, maka kita berikan yang paling mudah. Seperti itu. Dan sebagainya, kalau kita memilih sesuatu, maka ambillah yang mudah. Yassiru wa la tu'assiru.
Poin di bab ini adalah sakinu, dan tenangkanlah. Di riwayat lain wabashiru, berikan kabar gembira. Ini mengisyaratkan mengisyaratkan perintah kepada kita untuk isya'atut tuma'ninah, menebarkan ketentraman. Kita saat ini punya media yang begitu luas untuk kita gunakan, yaitu media sosial. Berita-berita yang sekiranya membuat orang lain ketakutan, maka hindarkan. Cari bahasa yang sekiranya orang lain tidak panik. Memberitahu kepada orang tua suatu kabar yang kurang bagus, maka sampaikan dengan bahasa yang baik. Ingat kisah Ummu Sulaim, ya, dengan suaminya Abu Talhah. Ketika putranya yang masih bayi, ya, Abu Talhah safar, kemudian putranya ini meninggal. Dan bagaimana Ummu Sulaim menyambut suaminya ketika pulang dengan baik, dihidangkan, Ummu Sulaim berias, kemudian dilayani seorang suami. Habis itu baru berbicara bagaimana kalau Allah mengambil titipannya. Singkat cerita seperti itu. Hal ini membuat hati Abu Talhah tenang, meskipun dia merasa gundah. Bagaimana bisa anaknya meninggal, justru dia bersenang-senang dengan pasangannya. Itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Yang jelas, Ummu Sulaim telah berhasil menenangkan suaminya. Dalam segala hal, kita sebagai suami, ketika pulang ke rumah, ya, apapun masalah kita coba sampaikan kepada istri dengan bagaimana istri tidak terbebani. Begitu juga sebaliknya, seorang istri apabila suaminya pulang dari kerja dengan kelelahan, maka sampaikan apa yang ingin disampaikan dengan bahasa yang menenangkan. Ya, mencurhat perlu, tapi jangan sampai menimbulkan permasalahan. Nah, dan juga wal akhdhu bi islubi targhib. Dalam menyampaikan sesuatu itu, apalagi dalam masalah pengajaran, penyampaian dakwah, utamakan dengan gaya bahasa yang membuat orang itu penasaran, pengen lebih. Dalam dakwah, jauh-jauh lebih dikuatkan dalam masalah ini. Yassiru wa la tu'assiru, wasakinu wa la tunafiru. Siapapun kita yang memiliki kuasa, maka 4 hal ini kita usahakan. Nah, la tunafiru artinya jangan membuat orang lain lari dengan perbuatan-perbuatan yang memberatkan mereka. Kandungan hadis yang pertama, hadis ini memerintahkan agar mempermudah setiap urusan, memberi ketenangan dan larangan berbuat sesuatu yang membuat orang lain lari. Yang kedua, berlemah lembut kepada setiap orang yang baru masuk Islam dengan tujuan melunakkan hati mereka dan tidak bersikap keras terhadap mereka. Nah, orang yang baru hijrah atau baru masuk Islam, maka perlu bertahap untuk diajari. Yang ketiga, memberi nasihat kepada para pemimpin, walaupun mereka adalah orang-orang yang memiliki banyak keutamaan dan kebaikan, seperti Mu'adz dan Abu Musa radhiyallahu anhuma, karena peringatan dan nasihat itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Ya, hadis ini yang serupa Rasulullah sampaikan kepada Mu'adz dan Abu Musa al-Asy'ari yang Rasulullah utus untuk berdakwah di mana? Di Yaman. Di sana pesannya ketika ditugasin ke Yaman agar bersikap mudah, jangan mempersulit, menenteramkan, jangan membuat orang berlari. Hadis terakhir yang kita bahas pada malam ini dari Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Jarir mengabarkan kepada kami dari Atha dari ayahnya, an Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Amr, ia berkata, nazala dhaifun fi Bani Israil. Seorang tamu datang kepada Bani Israel. Wa fid dari kalbatun lahum, dan di rumah itu ada seekor anjing betina milik mereka. Faqalu, maka mereka berkata, Bani Israel berkata, ya kalbah, wahai anjing betina, la tambahi ala dhaifina. Jangan menggonggong kepada tamu kami. Fasihnal jira'u fi batniha. Maka anjing-anjing kecil yang ada di perutnya itu mengeluarkan suara. Justru yang menggonggong, yang meringkik adalah anak-anak anjing tersebut. Fadzakaru li nabiyyin lahum. Mereka lalu menceritakan hal itu tersebut kepada nabi mereka, berarti bukan Nabi Muhammad. Faqala, lalu berkata, inna mathala hadza kamathali ummatin takunu ba'dakum. Sungguhnya perumpamaan ini seperti suatu umat yang akan datang setelah kalian. Yaghlibu sufaha'uha ulama'uha.
orang-orang bodoh di antara mereka mengalahkan ulama mereka. Orang-orang bodoh di sini diibaratkan anak-anak anjing tadi, ulamanya adalah induknya. Sebagai perbandingan, ya. Induknya disuruh diam, tapi anak-anaknya disuruh tetap apa? Menggonggong. Hadis ini disebut dhaif, ya. Asar lebih tepatnya ke asar, yaitu suatu perkataan yang dinisbatkan kepada sahabat. Dhaif tapi memiliki makna untuk tidak berbuat sesuatu yang membuat kegaduhan. Kedua hadis yang pertama, hadis ini menerangkan pentingnya mempersiapkan suasana yang tepat dan cocok untuk menyambut tamu. Nah, ini sesuai dengan judul bab menenangkan. Jadi kalau menyambut tamu, usahakan rumah kita nyaman untuk tamu tersebut. Contoh lagi Ummu Sulaim tadi dan Abu Talhah ketika menjamu tamu Rasulullah, hidangannya sedikit maka lampu dimatikan agar orang-orang bisa menyikapi. Nah, kita baca aja. 2, tidak memberi kesempatan kepada orang-orang yang bodoh untuk memegang berbagai jabatan yang pada giliran mereka akan menguasai dan menekan ulama-ulama mereka sehingga hancurlah urusan umat. Nah, nasallallahu taufiq wasadad. Demikianlah bisa kami bahas. Semoga memberikan banyak kebaikan untuk kita pada malam ini. Mohon maaf sedikit terlewat waktunya. Naktabi hada, nasallallahu taufiq. Akhir da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.